Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita bersyukur untuk pagi hari yang indah ini. Kita boleh menikmati kebaikan Tuhan, ya, kemurahan Tuhan. Setelah malam kita lalui dengan baik, kita beristirahat. Pagi hari ini kita masuk dalam pembacaan Matius pasal 12. Bapak, Ibu, Saudara bisa nanti membacakan Tuhan. Kita hanya membagikan dalam satu perikop Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Jadi inti persoalannya adalah apakah bisa mengerjakan sesuatu di hari Sabat. Jadi di sini kita lihat orang-orang Farisi atau Taurat memahami tentang hari Sabat itu begitu kaku, ya. Tetapi bukan seperti itu yang dikehendaki oleh Allah. Jadi bagi mereka kalau hari Sabat tidak boleh lakukan apa-apa. Nah, apakah Tuhan Yesus tahu tentang aturan hari Sabat? Tentu tahu. Nah, bahkan disinilah Tuhan Yesus mau menyingkapkan bahwa anak manusia berkuasa atas hari Sabat. Bukannya Yesus melanggar peraturan, tidak, tetapi Yesus mau memberi pengertian kepada mereka bagaimana pelaksanaan daripada hari Sabat itu sendiri. Nah, di ayat 9 berkata begini, setelah pergi dari sana, Yesus masuk ke rumah ibadat mereka. Di situ ada seorang yang mati sebelah tangannya. Mereka bertanya kepadanya, bolehkah menyembuhkan orang pada hari Sabat? Maksud mereka ialah supaya dapat mempersalahkan dia. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, jika seorang dari antara kamu mempunyai seekor domba, dan domba itu terjatuh ke dalam lubang pada hari Sabat, tidakkah ia akan menangkapnya dan mengeluarkannya? Bukankah manusia jauh lebih berharga daripada domba? Karena itu boleh berbuat baik pada hari Sabat. Lalu kata Yesus kepada orang itu, ulurkanlah tanganmu. Dan ia mengulurkannya. Maka pulihlah tangannya itu dan menjadi sehat seperti tangannya yang lain. Lalu keluarlah orang-orang Farisi itu dan bersekongkol untuk membunuh dia. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan, lihat bagaimana keadaan orang Farisi ini melihat kenyataan di mana Yesus menyembuhkan orang yang sakit tadi, yang tangannya sakit, lumpuh. Berarti begitu mereka begitu kaku dalam pelaksanaan hari Sabat itu. Jadi mereka cenderung kepada seremoni saja, secara lahiriah saja. Jadi hari Sabat, kuduskan hari Sabat, ya itu firman Allah. Dan janganlah kamu melakukan segala sesuatu. Ya, mereka pahami bahwa benar-benar tidak boleh mengerjakan segala sesuatu. Nah, ketika Yesus menyembuhkan orang, nah mereka mencari celah untuk menyalahkan Yesus, mencari celah untuk mempersalahkan Yesus. Nah, yang menarik adalah satu jawaban yang indah daripada Tuhan buat mereka. Ya, ketika mereka hendak mempersalahkan Yesus, nah ini sengaja mereka mau mencari celah tadi, ya. Pertanyaan ini adalah pertanyaan jebakan, ya. Boleh nggak melakukan sesuatu hari Sabat? Jadi ayat 10 tadi, di situ ada seorang yang mati sebelah tangannya. Mereka bertanya kepadanya, bolehkah menyembuhkan orang pada hari Sabat? Maksud mereka ialah supaya dapat mempersalahkan dia. Wah, itu tujuannya, ya, supaya bisa mempersalahkan. Jadi ditunggu kalau nanti Yesus sembuhkan orang ini pada hari Sabat, benar-benar dia salah aturan, ya. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, kalau kita lihat perbandingannya, ya, kira-kira begini. Kita punya tradisi atau budaya, ya kan? Kita punya kebudayaan. Kita udah terus-menerus lakukan, orang tua sudah lakukan, dari nenek moyang sudah lakukan, akhirnya kita juga lakukan. Tetapi ketika kita lihat, ya, budaya tersebut sebenarnya bisa kita langgar karena yang utama adalah firman Allah.
Nah, yang utama adalah firman Allah. Dalam penerapannya itu bisa kita melanggar adat itu. Tetapi orang-orang yang sudah melekat dengan adat itu akan mengatakan kita tidak beradat. Kita menyalahi aturan dan kita harus dihukum karena tidak sesuai dengan adat. Nah, persoalan patokan kita kemana? Adat itu yang terus-menerus kita lakukan atau kebenaran? Nah, ini jadi seperti itu. Jadi mereka, kalau kita melihat orang Farisi tidak boleh mengerjakan segala sesuatu pada hari Sabat, itu menjadi semacam budaya bagi mereka, adat istiadat. Jadi begitu ya, yang memang berdasarkan firman, tapi pelaksanaannya begitu kaku. Nah, akhirnya satu pertanyaan yang indah ya daripada Tuhan, dikatakan, jika seorang dari antara kamu mempunyai seekor domba dan domba itu terjatuh ke dalam lubang pada hari Sabat, tidakkah ia menangkapnya dan mengeluarkannya? Jadi Tuhan Yesus mau membuka paradigma mereka. Bagaimana sebenarnya pelaksanaan hari Sabat itu? Ya. Jadi kalau kita mau melakukan sesuatu yang baik di hari Sabat, ya nggak ada masalah. Ya. Nah, bandingkan antara domba dan manusia. Nah, domba aja kalau jatuh hari Sabat ke jurang diambil. Itu kan kita mengambil bekerja, melakukan sesuatu, menyelamatkan domba. Nah, ini tangan yang sakit, manusia yang sakit. Ya, kenapa nggak bisa disembuhkan pada hari Sabat? Mana lebih berharga? Wah, ini menarik. Mana lebih berharga? Ya, mana lebih berharga, domba atau manusia? Jadi, saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita melihat di sini mulai pemikiran diubahkan. Ya, iya ya, kalau domba saja harus diselamatkan, bukankah manusia juga? Apa salahnya? Apa salahnya? Ya, saudara yang terkasih dalam Tuhan, maka dikatakan, bukankah manusia jauh lebih berharga daripada domba? Karena itu boleh berbuat baik pada hari Sabat. Boleh berbuat baik pada hari Sabat. Walaupun ini tidak mudah diterima oleh orang-orang Farisi. Itu sebabnya ketika Yesus tetap melaksanakan apa yang dia kehendaki, yaitu supaya orang itu sembuh. Ya, kita lihat kan, ulurkan tanganmu. Dan orang itu mengulurkan tangannya dan jadi sembuh. Tetapi bagi orang-orang Farisi ini sesuatu hal yang menjadi celah untuk kalau begitu kita persalahkan saja Yesus. Ya, dan ini kesempatan bagi kita melihat bahwa dia memang salah. Nah, bila perlu kita akan bunuh nanti. Nah, itu sebabnya mereka keluar dan mulai bersekongkol untuk membunuh dia. Karena bagi mereka ini Yesus melakukan pengajaran yang sesat, melanggar firman, ya, melanggar Taurat. Nah, inilah pemahaman mereka. Jadi mereka belum mampu melihat bahwa Yesus adalah Tuhan yang berkuasa atas hari Sabat. Maka dikatakan bahwa ya, karena anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat, di ayat 8. Nah, ini yang mereka belum memahami. Jadi mereka tidak menerima tentang Yesus ini yang adalah Tuhan, itu persoalannya. Dan kalau mereka tidak menerima bahwa Yesus adalah Tuhan, ya mereka kan nggak percaya kepada Yesus. Nah, orang-orang yang nggak percaya ini adalah orang-orang yang akan binasa. Nah, tetapi orang yang percaya kepada Yesus, ya akan memperoleh keselamatan. Jadi persoalan adalah, bolehkah melakukan segala sesuatu pada hari Sabat? Nanti dulu, bukan segala sesuatu. Nah, apakah salah kalau melakukan hal yang baik? Jadi untuk hal yang baik, hari Sabat pun bisa dilakukan. Amin. Jadi ini sesuatu yang menarik, sehingga pelaksanaan kita tentang firman itu ya jangan kaku ya, maka diperlukan hikmat daripada Tuhan. Apa yang bisa kita lakukan, apa yang tidak bisa kita lakukan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ayat sebelumnya juga berbicara bahwa ada tindakan murid-murid yang melakukan sesuatu pada hari Sabat. Ya, kalau ayat di atas misalnya, ya mereka memetik gandum untuk dimakan. Nah, masalahnya kan mereka lapar. Apa enggak boleh? Toh juga mereka tidak
mengambil gandum itu begitu banyak untuk kemudian dijual. Bukan hanya untuk makan mereka, sekedar untuk makan mereka. Boleh dong. Ya, di sini kita melihat melalui peristiwa ini ya boleh. Ya. Nah, di ayat 2, melihat itu berkatalah orang-orang Farisi kepadanya, lihat murid-muridmu berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat. Apakah betul tidak diperbolehkan melakukan itu pada hari Sabat? Nah, ini kekakuan mereka adalah, oh pokoknya nggak boleh lakukan sesuatu. Nah, kalau lapar apa nggak boleh makan? Ya kalau sedang jalan untuk memetik sesuatu yang mau dimakan, apa nggak boleh? Ya boleh dong, iya kan? Nah, jadi saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita harus mengerti bahwa Tuhanlah yang berkuasa atas hari Sabat ya. Jadi kalau Yesus sendiri melakukan sesuatu pada hari Sabat, mengapa kita tidak bisa lakukan? Tetapi ingat, apa dulu yang dilakukan? Melakukan hal yang baik gitu. Perbuatan baik boleh, silakan gitu ya. Nah, bagaimana pemahaman kita lebih lanjut tentang pelaksanaan hari Sabat? Kita perlu meminta hikmat kepada Tuhan supaya pada akhirnya kita ya melakukan segala sesuatu dengan baik dan benar. Ya jangan pula ya pada hari Sabat itu kita melakukan pekerjaan-pekerjaan kita untuk memperkaya diri kita, untuk kepuasan kita, tidak ya. Tapi melakukan sesuatu yang memang seharusnya juga kita lakukan, misalnya di sini menolong orang, ya harus kita lakukan. Ya jangan sampai kita dalam satu perjalanan karena ini hari Sabat, kita lihat ada orang celaka, lah kita biar ini kan hari Sabat, tak boleh kita bekerja. Tapi orang yang di sebelah kita atau orang yang kita sedang lewati di jalan itu sedang terpapar, sedang tak berdaya. Ya nggak bisa, kita harus menolong orang itu walaupun hari itu hari Sabat. Nah, ini yang mau Tuhan sampaikan ya kepada mereka waktu itu secara orang-orang Farisi yang memang selalu mencari kesalahan daripada Yesus, dan mereka tidak akan mendapatkan kesalahan Yesus karena Yesus adalah kebenaran. Ya, Yesus adalah kebenaran. Di dalam kebenaran tidak ada ketidakbenaran. Jadi di dalam kebenaran itu ya semua benar. Nah, tindakan Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat adalah benar, tindakan benar. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita harus memahami tentang pelaksanaan hari Sabat dengan cara yang benar. Nah, misalnya konteks kita sekarang ya. Nah, hari Sabat yang kita dalam hal ibadah kita lakukan hari Minggu. Sebenarnya hari Sabat itu hari Sabtu ya. Tapi untuk ibadah kita hanya hari Minggu. Nah, apakah misalnya ada saudara-saudara yang bekerja ya kemudian harus bekerja di hari Minggu? Karena ini keadaan begitu bukan di Israel ya, bukan di kampung Kristen semuanya. Ini negara kita ya orang yang heterogen. Nah, di dalam perusahaan juga ada yang menetapkan adalah hari Minggu juga. Jadi sebagai anak Tuhan bagaimana? Boleh nggak pergi ke pekerjaan? Lah kalau nggak pergi nanti dipecat, terus bagaimana makan minumnya? Ya jadi boleh, silakan. Misalnya masuk pagi, ya kerja masuk pagi, nanti ibadah sore. Kalau masuk sore nanti ibadah pagi. Jadi yang terutama adalah kita mengerti bahwa hari itu kita datang kepada Tuhan. Tidak berarti tidak boleh melakukan hal-hal yang lain. Ya. Jadi ikatan pekerjaan tadi yang memang harus kita tugas, ya silakan laksanakan tugas Anda. Ya, kemudian carilah kesempatan di mana jam-jam tertentu yang memang ada peluang untuk beribadah, ya silakan datang untuk beribadah. Jadi seperti itu. Jangan berkata, oh saya ini orang percaya, hari Minggu saya harus beribadah. Jangan saya jadwalkan hari Minggu. Ya kalau dijadwalkan saya tidak akan datang. Iya, pihak perusahaan tidak mau tahu. Ya Anda tidak datang ya nggak apa-apa, tapi minggu depan Anda keluar aja. Seperti itu. Nah karena yang punya perusahaan kan bukan kita hanya pekerja. Ya perusahaan punya aturan, jadi ikutilah aturan karena kita memang harus kerja di sana. Tetapi ya kita harus punya hikmat. Nah,
kalau misalnya pagi bekerja, sekali lagi saya katakan, ibadahlah sore. Ya, kalau sore bekerja atau siang mulai sore bekerja, usahakan pagi-pagi benar beribadah. Itu sebabnya gereja-gereja menggumuli hal ini, mengambil jalan keluar supaya pada hari Minggu tetap ya anak-anak Tuhan boleh beribadah. Kiranya kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini menolong kita supaya kita melakukan yang baik. Hari Sabat atau hari Minggu boleh tetap melakukan pekerjaan-pekerjaan yang baik. Ya, jadi lakukan hal yang baik. Nah, bagian ini kita melihat dalam peristiwa ini Yesus mau menunjukkan jelas sekali di sana bahwa anak manusia berkuasa atas hari Sabat. Artinya ya Yesuslah yang berkuasa atas segalanya dan Yesus adalah Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Kita akan masuk dalam